Hey yo, what's good? Welcome to Secret Podcast. Yuk, kita tepuk tangan semuanya yuk. Sekarang kita kembali lagi bersama teman-temanku yang sangat kicing, pengetahuan yang sangat luas. Kita akan bicarakan mengenai studi mengenai sejarah kontemporer, teman-teman semuanya. Wah, jika mendengar kata sejarah kontemporer pasti gak akan lekang dari yang namanya berita, dari yang namanya teknologi, dan juga ingatan kita 20 tahun terakhir ini. Oke, kira-kira dari kita mau bicarain apa nih mungkin? Mungkin survival media ya. Contohnya kayak kita melihat beberapa belakangan hari ini media ini bertransformasi ke media sosial, menyentuh kalangan anak milenial, yang dimana dulu berita hanya ada di TV, di radio, yang kita tahu ada waktu-waktunya. Tapi di era digital ini, you can 24 hours know about news. Itu sih yang menurutku menjadi pemberitaan yang sangat bagus yang kita angkat di podcast ini. Dan juga ya kita melihat juga di era digital ini kan banyak banget arus berita informasi. Jadi posisi media Indonesia atau pemberitaan media di Indonesia itu bagaimana dalam arus teknologi yang begitu cepat. Itu sih menurut yang aku request untuk kita bahas. Wow, menarik sekali teman-teman semua. Sebelum kita memulai lebih lanjut ya teman-teman, mungkin kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Adnan dari Sejarah 2020 sebagai salah satu moderator dan juga menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Dan aku juga ada teman baikku. Siapa namanya, Bang? Halo teman-teman, namaku Galen Sosana Mori, saya dari Prodi Sejarah juga. Oke, lanjut yuk ke teman kita yang paling tampan. Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Rio Rafienza dari Prodi Sejarah Angkatan 2020. Oke, yuk kita lanjut ke satunya, rumahnya paling jauh. Halo, nama aku Ikro Zaisada Sendiri, aku dari USU, lagi mahasiswa pertukaran di UGM Fakultas Sejarah. Oke, tadi Mas Ikro sempat bahas mengenai tema yang kita bahas ini. Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari Ikro ada yang mau disampaikan mengenai topik kita yang cukup menyenangkan dan juga cukup menarik ini. Jadi aku dulu ya. Jadi menurut kalian nih bagaimana perkembangan yang begitu cepat media yang kita tahu, kayak contohnya ya, bisa nyebut merek bukan? Boleh. Contohnya yang begitu besar itu adalah media, contohnya kayak media bertrend itu TV dan juga Kompas dan juga RCTI yang bawa MNC. Itu yang dulu kita melihat atau menonton berita itu dari TV maupun radio. Tapi menuju 2014, 2017 yang dimana dulu ada isu YouTube lebih dari TV, tapi malah TV-nya yang sekarang YouTube menyentuh era-era digital. Itu menurut kalian gimana dalam sudut pandang kehidupan kalian atau sudut laput itu tadi? Ya mungkin dari perkembangan media tersebut, gimana dulu dari yang aku lihat, kayak dulu tuh media-media yang terutama di TV ya, karena TV dulu menjadi salah satu media yang paling ditonton sama orang-orang. Dari yang aku lihat dulu tuh di TV setiap menyiarkan berita itu kayak berpaku pada peristiwa-peristiwa besar dan juga mungkin tokoh-tokoh yang terkenal gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesini itu media-media yang mulai berkembang dan mulai menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang juga bisa bersuara melalui menyampaikan suaranya, menyampaikan asumsi, menyampaikan opini mereka melalui media sosial. Itu jadi memperlihatkan sebuah perbedaan gitu dari media di tahun sekitar 2000-an sampai 2015-an mungkin ya, dibedakan sama tahun 2015-an ke atas sampai tahun sekarang gitu. Dimana kalau sekarang tuh media jadi juga turut menyoroti asumsi-asumsi masyarakat
yang mungkin tidak terkenal. Mungkin bisa kita lihat dari Twitter, Facebook atau Instagram, di mana ada satu peristiwa yang kontroversial, kita bisa melihat di kolom komentarnya itu banyak sekali pendapat-pendapat dari orang-orang yang ya masyarakat gitu. Jadi ini tentu sangat menarik untuk dibahas gitu, karena dengan berkembangnya media itu juga menunjukkan dengan berkembangnya teknologi itu juga menunjukkan perkembangan media yang ada dan perubahan dari cara-cara orang-orang menyampaikan pendapatnya gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin aku juga ada sedikit pendapat ya, atau mungkin kita bisa menyebutnya sebuah gagasan gitu. Jadi aku melihat bahwa mungkin di tahun 2010 gitu ya, ketika kita mulai mengenal yang namanya media sosial elektronik gitu, atau kita menyebutnya koran elektronik gitu, itu masih sangat awam ketika itu. Bahkan ketika itu TV sudah mulai kayak mencoba untuk mengiklankan gitu. Misalnya kita bisa menyebut Sindo News atau mungkin kompastv.com atau detik.com juga, itu bisa disiarkan. Karena masalah itu masih transisi, maka masyarakat kita tuh terbagi dua gitu. Ada yang masih membaca berita secara konvensional atau kita bisa bilangnya media cetak, atau yang sudah mulai melihat dari internet gitu, terdigitalisasi. Nah, dalam hal itu kan berarti sebenarnya masyarakat kita tuh masih sangat terbagi ketika tahun itu gitu ya. Ada yang masih baca Quran dan juga ada yang bisa mengikuti arus perkembangan teknologi. Nah, di saat itu juga kita bisa melihat bahwa makin lama kita mulai melihat bahwa yang baca Quran itu kok makin sedikit, dengan alasan ya kita harus ke tempat orang yang menjual, kita harus menggocek uang dari dompet dan sebagainya gitu. Dan alasan yang paling krusial adalah alasan dimana kita semakin cepat dalam mengambil informasi. Jika kita ingin mendapat informasi cepat mungkin, maka media elektronik seperti koran tadi lebih cepat tentunya daripada berita media cetak yang kita harus menunggu 1 hari lagi gitu. Dan itu pun masih lebih murah juga, bahkan gratis, karena kita melihat bahwa beberapa koran elektronik itu memang mengencarkan promosi mereka dengan menyiarkan berita-berita secara gratis atau tanpa berbayar gitu. Dan seiring waktu, ketika mungkin dengan perkembangan HP atau smartphone yang juga semakin banyak dan mungkin harganya juga semakin murah gitu ya, kita bisa membeli HP makin lama dengan harga yang makin miring, dan juga makin banyak juga tempat-tempat maupun provider internet yang memudahkan kita dalam berinternet. Maka kita bisa melihat sekarang ini yang namanya berita itu lebih rasional jika melalui elektronik daripada koran. Aku melihat bahwa sekarang ini membaca koran itu sebagai sesuatu yang kok aneh sekarang. Nah, kenapa gitu? Karena seperti halnya ketika kita melihat bahwa ini loh, dari satu HP ini udah bisa lihat semuanya, semua fitur udah ada gitu loh. Kenapa harus keluar untuk membeli koran gitu? Lagi-lagi kita bisa melihat bahwa terjadinya kemunduran media cetak ini juga disebabkan oleh berkembangnya teknologi. Nah, mungkin dari kita para anak-anak muda sudah sangat paham sekali dengan hal ini ya teman-teman ya. Tapi mungkin juga kita juga nggak bisa menghakimi bahwa mungkin di daerah-daerah yang sangat jauh dari teknologi atau jauh dari perkembangan masyarakat maju, koran masih menjadi pilihan gitu. Namun kita hanya sebaiknya tinggal menunggu waktu nggak sih, waktunya gitu. Karena makin lama media cetak juga mulai banyak tutup buku gitu. Apalagi pas corona ya, itu banyak sekali media cetak yang mulai tutup buku dan mulai beralih ke media online gitu. Atau mungkin kita bisa membahas gara-gara corona nih, hanya makin lama berita-berita makin mudah terakses di HP gitu, di internet gitu. Karena ketika corona kita nggak bisa keluar untuk membeli media cetak sekalipun. Mungkin dari teman-teman ada pendapat gitu. Kalau dari yang tanggapanmu yang tentang corona itu ya memang benar sih. Kalau itu mungkin bisa dikatakan transisi yang ini ya, udah bukan signifikan lagi, tapi yang kayak membawa badir gitu ya. Kan kalau kita lihat di tahun 2014 ya, di mana itu masa-masa
Aku masih ingat nih, dulu waktu kecil itu, waktu aku masih SD ini, internet itu di tempatku tuh udah mulai ada gitu kan, dan di perumahanku udah mulai pasang internet, terus masyarakat sekitar itu udah mulai menjajal internet provider yang tentunya itu kalau nggak salah aku masih ingat itu Telkomsel kalau nggak salah, yang apa namanya, yang ada ini tuh apa namanya. Nah dari situ tuh kayak ada yang ini apa namanya, perkembangan di tahun 2014 itu tuh udah mulai signifikan itu. Namun berbeda ketika waktu zaman corona yang tahun 2020 kemarin yang menghantam kita itu, yang menyebabkan apapun yang apa ya istilahnya kayak touchless lah, kita mencoba sesuatu yang tidak menyentuh karena virus corona tuh bisa bertahan di tempat-tempat yang benda-benda mati itu dalam waktu 2 jam kan, sedangkan kita tuh waktu itu masih agak panik-paniknya corona gitu ya. Kita media tentang apapun itu juga kebanyakan dari HP, kayak tadi tuh yang tadi kamu sebutin, yang di detik.com atau mungkin di Instagram fakta Google ya kalau itu, atau mungkin kalaupun di TV itu yang paling update nih ya, kalau aku lihat di TV itu paling sering update tuh CNN TV itu yang paling update itu ya, karena CNN TV itu sebenarnya juga muatannya internasional sih, jadinya dia lebih banyak update-nya daripada yang berita lainnya gitu. Tapi ya itu dari situ tuh aku melihat kayak majalah, kayak mungkin apa namanya, koran yang mungkin dicetak oleh percetakan mana gitu kan, itu juga mengalami penurunan pembelian gitu loh. Dan sampai sekarang pun aku melihat di tempatku yang jual koran itu sekarang udah nggak ada gitu, bahkan sekarang udah diganti tempatnya malah jual gorengan gitu kan, itu udah hilang gitu. Tapi nggak tahu tempat lain ya, tapi tempat untuk membeli koran itu sekarang udah kayak makin lama makin hilang gitu kan. Ya itu mungkin faktor utamanya karena internet itu bisa meraup berita dengan cepat ya, apapun kayak gratis juga 24 jam lah, intinya kamu ada sesuatu 5 menit atau 1 detik yang lalu di internet itu udah ada gitu. Beda dengan yang kayak yang masih benda apa ya, hard file apa itu, mereka harus update-nya tuh harus sehari sekali gitu, dan itu kita juga harus bayar untuk mendapatkan koran itu. Cuman kembali lagi, satu sisi bom waktu yang kamu sebutin itu sebenarnya memang masih panjang. Yang 2020 ini yang aku ngomongin sampai sekarang itu, ini sebenarnya masih apa namanya, hanya efek yang bukan signifikan, tapi efek yang kayak kayak meledak lah bahasanya, kayak meledak gitu, tapi nggak sampai mematikan adanya koran gitu. Koran masih ada sekarang kalau kita pergi ke mana ya, ke tempat-tempat pelosok ya pelosok yang jauh dari internet, atau mungkin jangankan di tempat pelosok deh, di perkantoran pun masih ada koran gitu, bahkan kayak koran update itu masih ada ya, walaupun mereka jarang beli koran sih. Aku waktu itu pernah kan ke RS tuh, jadi itu koran itu masih yang waktu itu aku kesana tanggal 20, aku masih ingat 23 Februari, dan korannya tuh masih update yang berita Merapi yang meletus itu, yang tanggal berapa ya itu waktu itu 20 atau 19 itu aku lupa itu. Pokoknya masih update di situ. Jadi yang di kota-kota modern itu tuh, yang di tempat-tempat modern yang istilahnya banyak yang masih banyak internetnya, terjangkau internet, itu update korannya memang agak lama gitu. Tapi mereka masih tetap di koran gitu. Ya fungsinya apa? Ya karena orang-orang tua kan tidak terlalu paham kan dengan teknologi. Jadinya koran tuh memang masih dibutuhkan sekarang itu. Cuman untuk generasi yang sudah tua, generasi Z apa sih? Kita kan generasi Z ya, 2000 itu. Mungkin generasi Y itu masih membutuhkan orang, tapi kalau generasi kita itu adalah sesuatu yang sudah harus serba digital gitu ya, serba yang cepat lah bahasanya, cepat, instan dan tidak ribet gitu, tidak harus beli koran gratis gitu, kayak gitu kan. Karena kita masih punya beberapa generasi golongan tua yang masih hidup gitu, dan
tidak terlalu paham dengan teknologi, awam lah biasanya. Itu mereka juga kalau mau survival di dunia tahun 2023 ini ya mereka ya kalau mau ngikutin itu juga percuma gitu loh. Mau nggak mau mereka harus di dunia itu karena itu dunia mereka gitu. Seperti ayahku yang sampai sekarang masih belum orang gitu, walaupun udah punya HP gitu kan. Dia sekali ayahku lihat di internet itu, lihat berita di internet gitu. Tapi sekali lagi ya, orang tua itu lebih gampang makan hoax. Betul. Aku mau nanya nih. Oke. Apakah kata-kata hoax itu muncul saat era digitalisasi? Nah, Sebab setahu aku ya, dulu pas masih koran, masih TV, pas Metro TV tiap kali Citizen Journalism, nggak pernah lah dengar kata hoax. Pas zaman 2014 ke atas tuh kata hoax. Apakah kata hoax itu mulainya itu muatan politik atau bagaimana menurut kalian? Atau memang saat harus digitalisasi baru muncullah hoax saat media-media itu masuk? Itu gimana menurut kalian kata hoax itu loh? kalau aku ya kata hoax itu ya kan muncul itu kan pas zamannya politiknya ini kan yang 2014 tuh ya pas zamannya Jokowi dan Prabowo yang tarung itu kan. Ya itu kembali lagi, kalau kita masih mengulik yang koran, majalah yang belum digital itu, atau mungkin TV lah, itu hoax tuh nggak ada, nearly zero gitu. Karena mereka menyampaikannya masih berupa faktual. Kalau misalnya ada koran yang nyebarin hoax, itu koran besoknya udah nggak laku besoknya, langsung mati itu. Aku yakin gitu. Cuman kalau kayak berita yang modelannya copywriter gitu, itu ini gampang lah untuk masukin hoax itu tuh. Kayak kamu ngomongin yang melebih-lebihkan itu udah termasuk hoax itu hitungannya. Gitu. Kalau kamu gimana? Siapapun. Ya bisa jadi juga karena hoax sendiri itu kan kalau misal kan menurut kita kan istilah hoax kita sepakat bahwa hoax itu muncul di era-era tahun 2014 ketika Facebook mulai banyak digunakan sebagai media oleh masyarakat. Kalau buat di media TV ataupun koran mungkin hoax tidak bisa muncul karena sebenarnya dari media TV, koran sendiri pun itu yang menulis adalah orang-orang yang terverifikasi gitu. Kayak penulis-penulis atau enggak lembaga-lembaga pers yang memang menjaga kredibilitas dari tulisannya gitu, menjaga tentu menjaga agar tetap faktual gitu. Beda dengan yang sekarang yang kita ketahui yang ada di Instagram atau enggak Twitter atau enggak Facebook, itu berita-berita yang muncul adalah berita-berita dari laman-laman web abal-abal gitu. Dan juga penulisnya kita juga nggak tahu profil dari penulis yang memberitakan suatu berita tersebut. Juga apa yang sering kita temui juga malah judul-judul dengan kandungan clickbait yang sangat melenceng gitu kan. Judul clickbait yang buat mancing kita agar baca, tapi isinya nggak sesuai sama judul yang disampaikan. Bahkan isinya mungkin juga nggak sesuai fakta gitu. Lebih ke clickbait nggak sih? Lebih ke clickbait gitu. Ya kan? Bahkan dari Kominfo sendiri udah ngasih arahan buat kita bahwa di era digital ini apapun yang bisa kita akses dan siapapun bisa mempublikasikan karyanya gitu, mempublikasikan satu opini yang belum tentu benar adanya gitu. Jadi kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi dari internet gitu. Dan tentu kita juga harus menjadi salah satu karena masih banyak orang-orang seperti yang dikatakan dari Mas Galen tadi, kayak banyak orang tua yang mungkin gampang kemakan hoax. Tentu kita sebagai generasi muda yang paham akan tahu cara-cara untuk mengecek atau memverifikasi berita itu asli atau enggak. Itu mungkin kita juga harus menjaga orang tua kita masing-masing atau enggak Mengingatkan. iya, agar tidak kena hoax juga gitu. Soalnya dari sudut pribadi sendiri ya, kayak aku kayak beberapa kali kayak terkena paparan hoax ya, tapi lebih banyak di saat berita olahraga. Iya, dan kebanyakan orang tua tuh kalau misal udah kemakan berita hoax, kita Iya, kasih tahu kalau itu hoax. Beliau-beliau ini kayak masih ngeyel gitu kan. Kekeh. Bener kekeh gitu loh. Padahal udah ini loh kayak gini loh.
itu cuma ulangan, ini besok mainnya gitu. Nah. Tapi masih ini apa gitu, kayak ya kita juga maklum kayak beberapa kayak contoh kayak di YouTube tuh kan ada orang tua nonton TV rupanya itu bukan. Ya, apalagi kalau berita-berita yang dikasih tuh berita-berita yang dibaca, berita-berita clickbait yang kayak bikin khawatir gitu pasti udah sangat parno gitu. Betul kayak dulu COVID panjang kan, COVID tak apa-apa ini. Atau yang dulu berita yang COVID apa namanya yang digerin itu kayak COVID itu namanya apa sih nama COVID-nya, bentar aku lupa nama virusnya itu. Omicron. Nama-namanya kan kayak Omicron, Mu, terus habis itu Delta varian gitu kan. Itu kan terus habis itu kalau misalnya Delta varian belum selesai tiba-tiba naik kan, itu kan kayak spekulasi liar kayak dari kalangan orang tua. Kayak apa ya, kayak ada dulu para fan atau ada kalimat gitu, media baik negara baik, itu gimana menurut kalian? Media baik, negara baik. Apa ya? Aku malah lebih mengenal dengan kalimat berita baik adalah berita yang buruk. The bad news is the good news. Bah, gimana itu menarik sekali, Mas? Mungkin menyambung ke, sebenarnya bisa disambungkan dengan yang katakan tadi, yang negara baik adalah berita baik itu. Media baik, negara baik. Nah, jadi di sini terjadi di negara-negara yang sistemnya adalah diktator atau sangat terpusat gitu. Kita bisa media seperti Korea Utara gitu, di mana media itu dipegang penuh oleh pemerintah. Kan dipegang penuh oleh pemerintah, maka tidak ada yang namanya kebebasan pers yang kuat dalam menerangkan atau menjelaskan berita faktual yang terjadi di kehidupan nyata gitu. China kayak pemedianya tuh kalau di Instagram kalian dikontrol China government atau Rusia RT dikontrol government of Rusia. Nah, itu membuat kayak berita-berita yang mungkin aja ada berita buruk, ada juga berita yang tidak baik. Itu tuh kayak disensor atau bahkan dihapuskan itu. Untuk apa? Untuk melihat atau menyadarkan ke masyarakat bahwa pemerintah itu melakukan tugasnya dengan baik gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kan memang negara memiliki kontrol juga untuk menyensor ataupun menghapus beberapa yang keluar dari dasar hukum ataupun ketentuan yang berlaku. Namun yang dilakukan oleh beberapa negara terpusat ini justru malah menghapus berita yang benar-benar faktual yang itu sebenarnya juga harus diketahui oleh masyarakat gitu. Itulah kenapa negara-negara seperti Korea Utara itu mudah banget dalam membuat suatu berita buruk atau berita palsu sekalipun. Bahkan bisa dibilang hoax yang di Indonesia itu kita kenal hoax itu hanya dibuat oleh para buzzer atau para oknum. Justru hoax yang dibuat di negara terbesar itu yang buat malah pemerintahnya sendiri gitu. Lalu mungkin setelah pembahasan tadi mengenai media baik atau negara baik, mungkin ada juga satu kata atau satu kalimat yang cukup terkenal, yaitu bad news is the good news. Jadi kenapa ya aku melihat bahwa memang tipikal manusia itu suka melihat sesuatu yang buruk gitu lah, apapun pasti dia dari yang buruk gitu. Dan entah kenapa berita baik yang ada di Indonesia itu juga orang cukup mengapresiasi dengan sangat cepat gitu lah. Misalkan ada kita menang piala bulu tangkis, ya kita cuma senang di sehari doang gitu, oh bagus sekali, tepuk tangan. Tapi setelah itu kayak ya udah, berita itu mereda gitu, tidak bisa up lagi gitu. Suatu euforia, kesenangan atau suatu kebanggaannya itu udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan nih berita yang keluar adalah misalkan kasus, ini boleh nyebut ya kasusnya ya, misalnya sebut aja. Misalkan Sambo nih, Ini lagi podcast kita. Nah, misalkan Sambo itu kan suatu hal yang sangat bombastis banget. Bagaimana sebuah aparat yang kita kenal sebagai aparat pelindung masyarakat justru melakukan sesuatu yang sangat menyimpang. Itu kan, wah, itu kita meskipun udah setahun yang lalu nggak sih, atau berapa bulan yang lalu gitu, itu masih aja belum kelar gitu. Bahkan yang namanya media tuh gencar untuk selalu deketin atau selalu mencari-cari informasi terbaru dari kasus Sambo ini. Itu berarti kita bisa melihatkan bahwa yang namanya berita itu mengikuti arus atau mengikuti keinginan masyarakat gitu. Terlebih lagi untuk berita yang memang dari perusahaan swasta yang mencari keuntungan maupun mencari dana, mereka membutuhkan yang namanya pasokan sponsor untuk menyumbang pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah,
Gimana cara yang mendapatkan sponsor adalah mendapatkan banyak view. Kita melihat masyarakat lebih menyukai berita buruk, maka perusahaan itu mengikuti pasar dari masyarakat. Ketika masyarakat itu menyukai berita buruk, maka para perusahaan berita itu juga akan mencari berita-berita seperti itu, dan itu menjadi sebuah concern atau menjadi sebuah seperti sesuatu yang udah sangat umum di sekarang ini gitu. Seakan-akan tuh kita melihat di negara kita tuh ya berita buruk-buruk semua gitu, karena memang perusahaan swasta mencoba untuk kita gelontorkan atau kita keluarkan aja berita buruk, karena itulah yang membuat berita itu menjadi laku di masyarakat. Padahal juga berita baik pun juga ada, cuma mungkin kekubur gitu aja sih. Aku melihatnya seperti itu. Berita yang gimana ya, aku jadi menarik gitu kayak Mas bilang tadi. Jadi makanya ada beberapa orang terlalu mengkritisi kan, kayak contoh, kenapa sih media itu selalu memberitakan media yang nggak berkualiti gitu. Coba sekali-kali yang ditampilkan anak Indonesia juara 1 Olimpiade, kenapa tidak juga pembunuhan lah anak ini gini lah ini. Jadi pas Mas Wian kayak bulan. jadi yang salahnya masyarakat atau medianya gitu. Jadi itu gini sih, kalau yang aku baca dari psikologi orang ya. Ini kita masuk psikologi dari orang-orang yang tadi udah disampaikan sih, kalau orang-orang itu menyukai yang sesuatu yang buruk ya, itu tuh psikologi orang, karena sesuatu yang buruk itu sesuatu yang menarik untuk dikulik. Kenapa bisa itu terjadi? Ini kenapa ini dan sebagainya. Kalau berita orang yang happy dapat mobil Rubicon giveaway gitu, nggak menarik. Kayak ya udah itu aja gitu loh. Nggak dia dapat mobil, ya udah selesai gitu. Nah kalau berita yang buruk itu akan berdomino, jadi dia akan menyebabkan ini, bahkan ada plot twist tuh, bisa jadi itu kayak menarik untuk dikupas gitu. Mungkin yang baru tuh kayak Piala Dunia yang tertunda. Piala Dunia yang batal gitu. Terus sekarang masih ada loh berita-berita kayak gitu tuh. Terus kenapa di headline itu lebih banyak berita buruk itu itu seperti yang tadi, the bad news is a good news. Dengan bad news orang-orang untuk mendapatkan reviewer tuh banyak gitu tuh. Kalau cuma ada berita baik, ya udah videonya cuma berapa itu. Kalau kamu lihat lah, misalnya anak SD juara 1 matematika itu, coba deh di komen itu siapa yang komen gitu, atau siapa yang like dah, berapa coba deh, dikit yang like tuh, yang respect dikit gitu. Ya termasuk aku sih nggak pernah like sih. Gitu. Tapi giliran ada berita yang wow kayak aku sebut nih, si kemarin Mario itu, Mario Dendi itu kan yang mukul, atau anaknya yang mukul mukul seorang yang orang rakyat biasa gitu, siapa namanya? Anak dari kader NU. JP Ansor. Oh ya, JP Ansor. JP Ansor ya. Iya. Nah, kayak gitu kan. Tuh banyak gitu, kayak sampai ada yang hujat, sampai ada yang itu, bahkan kayak dari satu misalnya CNN berita ini nanti beberapa sekolah lagi pasti ada Foto, pasti ada Detik, pasti ada itu pasti bahasan itu. Giliran anak yang juara 1 matematika seprovinsi lah, anggaplah itu paling cuma dari satu headline news doang, dan itu nggak nyebar ke headline news yang lain gitu, kayak cukup tahu gitu loh bahasanya. Udah cukup tahu kayak siapa. Oke, betul kayak apa yang dikatain sama Mas Galen tuh. Aku jadi ingat satu berita yang masih hangat. Itu berita tentang juara nyanyi di Jepang pulang-pulang ke Indonesia, pialanya ditarik pajak sama bea cukai 4 juta gitu kalau nggak salah. Kan dari berita ini aja kita tahu bahwa concern kita adalah penarikan pajak tersebut. Kayak ini orang lomba di luar negeri, yang juara dia, yang dapat duit dia, tapi kenapa negara yang kayak yang nggak bantu apa-apa, kayak ngasih minta duit gitu kan. Kita juga konsennya ke arah situ, bukan ke arah ini orang juara di Jepang gitu. Padahal ini orang juara nyanyi di Jepang itu udah bukan tahun ini, padahal udah tahun-tahun yang lalu, dan kita nggak tahu, kita taunya baru tahun sekarang kan. bukannya itu ada terkait instalasi pemerintah yang bermasalah, yang
si Mario Dendi itu kan yang Nah itu jadi kekayaan semua pejabat juga di ini kan. Nah itu Iya. apalagi sampai 300 T gitu itu buka ya, banget. itu menarik sih buat dikritisin tuh pemerintah buat aspek ini. Tapi ya sekali lagi sih, kalau kan pejabat kan memang suka memberi harta gitu kan. Beda dengan orang yang benar-benar kaya gitu. Kaya bukan dari pejabat, tapi kaya ya emang karena usaha gitu. Contohnya pemilik gudang garam, dia kaya gitu. banyak lah, Siapa namanya? Pemilik gudang garam itu? Mikil Hartono. Ya bukan. Kan Itu jarum nggak? itu Jarum. Bentar pendiri gudang garam. Pendiri gudang garam tuh Surya Wonowijoyo. Surya Wonowijoyo. Dia ada gak dia mamerin harta? Gak ada. Enggak. Dia cuma berkata saya tuh yang nggak ngerokok, ya biarin aja orang-orang ngerokok, yang penting saya dapat duit gitu. Ya udah, fotonya gitu aja. Terus beda dengan yang pejabat yang kalau kamu lihat di Instagramnya atau lihat di YouTube-nya atau pencitraannya tuh, kalau lihat dikit itu kan ada di story tuh, wih itu pamer ini tas merek ini dan sebagainya gitu. Bahkan kayak masih belum puas malakin paketnya. Ada kayak gitu tuh bukan rahasia umum lagi gitu. Jadi ada perbedaan attitude lah bahasanya, attitude dalam bermedia sosial. Ya, tentu dengan attitude yang buruk itu terus ditambah beberapa berita belakangan yang nunjukin bobroknya para pejabat-pejabat ini, juga kasus korupsi yang di Indonesia yang masih tinggi, sebenarnya juga ini kayak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga gitu. Dan lagi-lagi media di sini juga turut berperan gitu dalam menginfokan hal tersebut ke masyarakat, dan masyarakat juga memberikan respon terhadap info tentang pemerintahan tersebut. Terus mau lanjut ke Jadi ada yang menarik ya, ada yang dipikirkan. Menurut kalian pas arus media yang begitu digital banget, yang itu internet, itu muncul kayak beberapa media-media yang gimana? Kalau menurutku tuh media pihak ketiga ya, kayak contohnya di Instagram tuh kayak kayak gimana bilangnya, kayak Fakta, Google, atau beberapa kayak Kui Entertainment itu media besar kayak media mainstream itu gimana gitu, Res? Apakah bisa survive melawan media kayak gitu, atau mereka malah gimana bilangnya, bukan menampung, kayak mengakomodasi gitu. Kan kita kan melihat ke survival media besar gitu kan, apalagi pas internet terbuka, semua media, media startup lah, kayak Kumparan, kayak ya whatever lah, itu media besar itu gimana gitu menurut kalian menanggapinya? Apakah mereka juga mengikuti cara mereka yang masuk TikTok, terus Instagram, dan juga mereka bahkan membuat anak-anak perusahaan yang seperti untuk melawan media-media yang startup gitu? Itu gimana menurut kalian itu media besar itu? Tentunya kita hanya bisa melihat di mana masyarakat berulah, maka disitulah perusahaan-perusahaan media juga akan mengikuti gitu. Aku nggak bisa bilang kalau itu mustahil ya, karena itu akan terjadi lagi. Dan melihat dari kacamataku sekarang ini, itu bisa saja terjadi gitu, tuh yang melihat tren yang terjadi di masyarakat dan juga tren yang digunakan oleh berita gitu, hingga sampai kita berani menyimpulkan ya teman-teman, bahwa ternyata memang benar sekali bahwa perkembangan teknologi itu berpengaruh sekali terhadap perkembangan media berita, yang bahkan sampai ke substansial dari isi beritanya itu pun juga mengikuti dari apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini tentu kan juga dikontrol oleh yang namanya perkembangan teknologi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini benar-benar mampu mengakomodasi sebuah sepak terjang dari sejarah media
hingga mampu untuk bertransformasi dan mampu meninggalkan apa yang dulu kita kenal biasa dan lumrah, ternyata sekarang menjadi sesuatu yang sangat jadul gitu, atau sangat terbelakang gitu. Kita bisa melihat kembali lagi ke yang tadi bahwa tahun 2000 atau bahkan 1900-an gitu, Quran itu sesuatu yang sangat umum gitu, sesuatu yang sangat biasa gitu. Namun kita bisa melihat bahwa sekarang Quran itu sesuatu yang sangat tinggalan zaman, yang buang-buang waktu. Bahkan mungkin yang kita lihat teman-teman dari yang pemerhati lingkungan bilangnya Quran itu buang-buang kertas gitu ya, merusak ekosistem pohon gitu. Maka kita bisa melihat bahwa ini akan berkembang semakin lanjut gitu. Bisa jadi besok kita tidak akan mengenal yang namanya berita itu hanya bentuk teks, namun besok berita itu dalam bentuk audiovisual, itu besok bisa aja terjadi gitu. Jadi semua akan berkembang gitu, sistemnya seperti apa gitu. Dan aku juga akan melihat bahwa berita itu juga bisa masuk ke dalam hal-hal yang kita anggap itu nggak mungkin gitu. Instagram, TikTok itu sekarang berita juga bisa masuk ke sana gitu. Instagram, TikTok yang dulunya adalah berita untuk kita bersenang-senang, berita untuk kita saling memberikan pengalaman pribadi kita, sekarang juga ada berita-berita yang katakanlah cukup penting dan juga cukup krusial gitu yang harus kita ketahui. Dan itu lagi-lagi akan mengikuti perkembangan media, dan itu akan diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan media seperti itu. Mungkin juga udah lama ya kita ngobrol ya teman-teman ya. Di sini aku menyebutkan bahwa betul sekali teman-teman, perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi perkembangan media, di mana masyarakat itu dikontrol oleh perkembangan teknologi yang itu juga akan mengikut sertakan perusahaan-perusahaan media itu, di mana mereka tahu di mana aksesnya, di mana mereka tahu letak kelebihannya, dan disitulah media itu berkembang dan bertransformasi sesuai dengan perahu yang sedang dikembangkan. Kata perahu ini aku maksudkan adalah teknologi yang kita bangun saat ini. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup lama ya kita ngobrol ya, kita juga cukup santai sekali. Mungkin dari aku juga apabila ada salah kata atau bagaimana, aku mohon maaf, dan mungkin juga teman-teman semua tadi yang di sini ya, apabila ada misinformasi atau ada kesalahan cukup menyinggung, itu kita mohon maaf tulus dari hati teman-teman semua. Oke, selesailah obrolan Sekre Podcast episode pertama ini. Jangan lupa dan jangan meninggalkan kami semua, karena kita masih ada episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua, yuk.